Halo guys, so welcome to my channel. Kembali dengan host kita Abang Fikri di sini ya. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin istilahnya sharing ya tentang pentingnya kita membaca guys, ya, membaca buku gitu ya. Makanya saya buat judul, kenapa orang yang membaca selalu selangkah lebih depan. Kalau orang tidak membaca, apakah selangkah lebih mundur gitu? Enggak juga ya. Oke. Eh, Coba kalian bayangkan, atau mungkin kalian pernah bertemu gitu. Ada orang ketika dia mendapati suatu masalah gitu, atau mendapati suatu isu gitu, atau kajian gitu ya. Dia orangnya kayak tenang gitu, kalem, tidak panik gitu ya. Ketika mendapati masalah itu dia punya pemikiran yang tajam, pemikiran yang dalam, punya pertanyaan yang mantap gitu ya. Terus dia itu sangat sulit untuk diprovokasi oleh orang, oleh narasi apalagi. Tapi ada juga sebagian orang yang mungkin kalian jumpai ketika dia mendapatkan suatu masalah atau kajian, dia langsung murung gitu, dia langsung bingung, dia langsung gelisah, galau gitu, karena panik gitu. Dan pada akhirnya dia sangat mudah untuk digiring opininya. Dan juga pernah nggak sih kalian jumpai ada orang yang ketika kita ajak ngobrol, dia itu bisa nyambung gitu, nyambung dalam banyak hal. Maksudnya kayak gini, misal ketika kita sedang bahas apa ya, geopolitik misal Iran, tapi dia juga bisa nyambung tentang misalkan masalah sosiologi gitu. Terus dia juga bisa nyambung tentang feminisme gitu. Kenapa sih ada orang yang kayak dia seolah-olah bisa tahu banyak hal, banyak konteks-konteks yang istilahnya lintas disiplin gitu. Kenapa gitu? Nah, jawabannya guys sederhana sebetulnya. Ya salah satunya adalah dengan sebuah habit gitu. Habit itu apa sih? Membaca gitu, membaca gitu. Ya entah membaca buku atau membaca jurnal, artikel, hal-hal seperti itu. Nah, di video kali ini saya ingin membahas kenapa sih membaca buku itu penting dan kenapa saya ingin menyatakan bahwasanya membaca buku itu bukan sekedar hobi tok gitu, bukan kayak baca buku itu hobi gitu. Enggak, tetapi di keadaan kita yang sekarang membaca buku itu berarti senjata. Nah, apa maksudnya? Ayo kita bahas lebih dalam. Oke, kita masuk ke intinya guys. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas pentingnya membaca buku dan membaginya menjadi 4 poin penting. Oke. Yang pertama itu adalah uh, menambah wawasan tentunya. Ketika kita membaca buku, buku itu kita bisa ibaratkan sebagai akumulasi dari pengalaman. Yes guys, kalian bayangin ya, ini deh, ini contoh, ini kan catatan perjalanan. Dia jalan-jalan ke beberapa negara dalam waktu kayak misalkan di satu negara berapa minggu, terus tahun depan di suatu negara lagi berapa minggu. Nah, akumulasi pengalaman. Jadi kita bisa tahu gitu pengalaman-pengalaman dia ketika dia pergi ke suatu tempat tanpa kita harus pergi ke tempat itu gitu. Nah, itu yang mahal. Dan misalkan juga lagi nih, misal ini kan buku-buku kayak disiplin ilmu yang kayak apa ya, saintifik gitu, hal-hal seperti itu. Kayak apa namanya? Eksak misalkan. Buku-buku seperti itu kan biasanya ya riset-riset yang seperti itu atau misalkan etnografi apalagi itu kan butuh waktu yang panjang. Nggak hanya waktu sih, kita juga menghabiskan uang, tenaga, bahkan ya ada juga buku-buku yang istilahnya sepertinya bertaruh dengan nyawa gitu ya. Tapi kita bisa baca apa ya, hasil riset mereka. Maksudnya dia udah mengakumulasi banyak pengalaman dan pengetahuan dalam kurun waktu yang lama dengan apa resource yang begitu banyak dihabiskan, tapi itu diringkas menjadi satu buku guys, dan kalian bisa mendapatkan insight-nya sama gitu, serupa dengan dia gitu. Dan itulah maksudnya privilege dari buku gitu ya. Kita mendapatkan akumulasi efektivitas kerja seseorang atau efektivitas pengalaman seseorang gitu, dan itu dirangkum dalam satu buku. Istilahnya jadi buku itu efisiensi dari pengalaman orang itu gitu. Kita baca dalam sebulan, itu akumulasi dari 10 tahun dia kerja misalkan kayak gitu. Nah, itulah mengapa saya bilang buku itu apa namanya, simulasi pengalaman hidup orang lain. Ya karena kita nggak bisa apa ya, hidup hidup kita kayak sebentar ya sebagai manusia, kita paling kan 62 tahun gitu. Dan kita juga tidak bisa kayak gimana ya, dengan mudah
memahami isu-isu di suatu lingkup daerah gitu. Kita juga nggak bisa kayak memahami suatu isu dengan kayak cepat dan holistik gitu kan, susah gitu. Nah, tetapi lewat buku kita bisa pelajarin hal itu gitu dengan sangat oke, dengan jelas gitu. Dan nggak hanya itu guys, dengan membaca buku kita juga bisa belajar tentang pengalaman orang lain ketika dia gagal misalkan, atau ketika dia sedang struggling. Kita bisa jadi mendapatkan inspirasi bagaimana sih model berpikir yang tepat, yang cocok, sesuai gitu dengan saya gitu. Nah, kita jadi punya referensi ketika kita mengambil misalkan mengambil suatu tindakan, decision making terhadap suatu pilihan dalam hidup kita. Jadi kita punya referensi, oh kayaknya pilihan yang cocok itu seperti ini karena pertimbangannya begini gitu. Makanya ketika kita membaca misalkan buku sejarah, jadi kita bisa mendapatkan wawasan berupa kita jadi tahu pola kekuasaan itu seperti apa misalkan. Kalau kita misal baca buku ekonomi, kita jadi tahu kenapa sih harga itu bisa naik, kenapa sih harga itu bisa turun, kenapa ada inflasi, apa pentingnya inflasi misalkan. Terus juga kalau kita belajar buku biografi, kita jadi tahu model atau framework berpikir seseorang itu bagaimana sih, apakah keluarganya membentuk hal itu, apakah pertemanannya membentuk hal itu, dan lain sebagainya. Nah, makanya orang yang membaca buku, maka dia akan punya perspektif yang sangat luas gitu guys. Sangat oke banget untuk membaca. Yang kedua itu adalah dengan membaca kita jadi orang yang lebih kritis dan juga peka. Asik, peka nih. Oke. Kenapa? Jadi ketika kita membaca buku, otak kita dilatih untuk berpikir secara terstruktur gitu ya. A, B, C, D gitu, atau 1, 2, 3 gitu. Nah, dengan berpikiran terstruktur itu, kita jadi mudah guys. Ketika misal kita dihadapi suatu isu, ketika kita diberikan suatu pernyataan gitu, kita bisa membedah pernyataan itu misalkan. Kita bisa mempertanyakan hal itu gitu, sehingga mengurangi bias-bias yang ada. Misalkan, siapa yang bertanya? Dia itu siapa sih gitu? Apa pengaruhnya? Terus misalkan apa pengaruh pernyataan itu bagi saya, bagi masyarakat? Siapa sih yang diuntungkan dari pernyataan yang dikeluarkan gitu? Apa sih makna sebenarnya dari pernyataan yang memang dia keluarkan gitu? Nah dari situ kita jadi lebih tahu gitu guys, lebih paham maksud sebenarnya dari isu atau pernyataan yang ada gitu. Jadi kita nggak mudah untuk kemakan narasi-narasi yang ada di dunia kita sekarang. Dan juga nih contoh yang kasus yang banyak kejadian kan kayak hoax ya. Orang yang istilahnya kurang teliti, kurang baca itu gampang banget kena clickbait gitu, rage bait gitu, kayak gitu-gitulah, bait, beragam bait online ya guys ya. Sehingga dia gampang banget kepancing terhadap suatu isu. Karena di zaman sekarang kita sangat perlu sebenarnya nggak berpikir kritis, karena orang-orang betul-betul mempermainkan kita demi atensi guys. Karena kan sekarang attention market tuh lagi thriving banget ya, TikTok kah, Instagram kah, short content dan lain sebagainya. Makanya kalau tubuh kita itu punya namanya sistem imun ya untuk menangkal penyakit. Dan sebetulnya juga kita perlu sistem imun bagi pikiran kita guys. Karena ini adalah sumber dari sakit-sakit yang lainnya gitu. Asik. Jadi imun dari pikiran kita itu adalah dengan membaca, sering-sering membaca. Untuk membantu kita berpikir lebih holistik. Sehingga kita bisa jadi orang yang lebih kritis dan juga peka. Yang ketiga, itu adalah menumbuhkan empati. Nah, kenapa sih kita bisa menumbuhkan empati hanya dengan membaca buku? Apa enggak kita praktek langsung nih gitu, atau mungkin kayak belajar sama ustadz atau guru gitu, atau ikut volunteer misalkan. Ya itu bisa saja gitu, tetapi dengan buku kita mendapatkan ragam cara yang oke juga. Misalkan kayak di dalam buku-buku fiksi gitu ya, kita diajak untuk hidup bersama sang karakter gitu. Kita jadi merasai gitu, bagaimana sih kehidupan karakter itu, susah senang yang dia rasakan gitu, perasaan-perasaannya, galau gelisah. Kita betul-betul saya bisa bilang itu ditempa untuk berpikir dan merasa.
seolah-olah menyeolah-olahkan gitu, kayak merasai apa ya, rasa yang dirasakan oleh tokohnya gitu dengan narasi-narasi yang dia berikan gitu. Nah, jadi dengan kita membaca buku, kita jadi tahu kan tadi, kita jadi lebih sadar lah gitu ya tentang apa rasa yang dirasakan oleh orang atau tokoh yang ada di dalam cerita. Nah, makanya misal kayak dalam contoh kita misal belajar buku sejarah gitu atau apalagi etnografi gitu ya, kita diajak narasi-narasinya itu mengajak gitu ya kita untuk berpikir dan merasakan bagaimana sih perasaannya ketika zaman dulu orang-orang belum merdeka gitu. Seberapa pengen orang untuk merasakan namanya kemerdekaan gitu. Nah, dengan kita membangun empati, kita jadi lebih bersyukur juga. Kita jadi lebih sadar sih gitu tentang value hidup kita gitu. Waktu kita yang bebas, terus internet misal, bagaimana kita memanfaatkan internet, bagaimana kita memanfaatkan beragam hal yang sebetulnya itu privilege bagi kita. Nah, itu sih menariknya dengan kita menumbuhkan empati itu, jadi kita bisa mengarah ke sana, self improvement lah istilahnya gitu ya. Jadi dengan kayak kita baca buku kan tadi melatih empati ya, tetapi nggak hanya itu, kan tadi kita betul-betul merasakan ya, diusik terus gitu hati kita untuk merasakan hal itu gitu. Jadi kita bisa merasa bahwasanya dunia ini bekerja tidak sesederhana itu gitu, kayak hitam di atas putih gitu, kayak hitam putih benar salah enggak. Kita jadi menemui banyak sekali apa ya, ragam gitu model hidup orang gitu. Kita bisa jadi lebih apa ya, mindful lah gitu ketika menghadapi suatu masalah, suatu isu, berjumpa dengan orang gitu. Kita jadi lebih empati lah gitu. Yang keempat, kita jadi bisa menemui lingkungan dan komunitas sesuai dengan yang kita sukai gitu. Kenapa? Dengan membaca buku, kita istilahnya menyaring orang, guys. Kayak ketika kita suka buku filsafat misalkan, kita akan berjumpa dengan orang-orang yang memang suka yapping gitu, berdialektika gitu, atau misal dia malah suka merenung gitu. Nah, kalau kita misalkan baca buku-buku sejarah gitu, kita akan berjumpa dengan orang-orang yang memang visinya kayak panjang gitu, terus visinya itu holistik gitu. Terus kalau kita sering misal baca buku-buku ekonomi gitu, kita akan berjumpa dengan orang-orang yang model pemikirannya itu efisien, terus ambisius, dan sebagainya lah ya. Nah, jadi kembali ya, bahwasanya baca buku atau membaca itu membangun network kita juga, guys. Jadi kita istilahnya punya apa ya, lingkungan ya. Dengan membaca itu seperti apa saya bilangnya, frekuensi gitu bisa dibilang. Jadi kita bisa kayak berjumpa dengan orang-orang yang sevisi dengan kita. Kadang kita merasa kayak kesepian di suatu komunal gitu ya, di suatu masyarakat, lingkungan ya. Ya mungkin kita belum saja bertemu dengan teman-teman yang sefrekuensi gitu. Misal yang memang hobi membaca buku yang memang dirimu sukai gitu, dirimu minati gitu. Jadi masih belum nyambung lah diskusinya. Dan hal penting lagi ketika kita memang suka membaca, kita bisa berjumpa dengan komunitas literasi. Dan komunitas literasi itu sangat menghidupi jiwa banget sih menurut saya ya. Karena kita bakal sering untuk berdiskusi di sana, ya, berdialektika bersama teman-teman di sana, membahas suatu isu dengan perspektif yang berbeda. Karena ketika kita masuk ke kayak komunitas literasi, kita berjumpa dengan orang-orang yang memang bacaannya misal beda-beda gitu, genre mereka itu beda-beda, dan ketika kita membahas satu isu yang sama, itu model analisa itu bakal menarik banget gitu, dan kita bakal belajar banyak banget dari sana. Dan itu sih pentingnya kita bisa ikut, apalagi gabung ke sebuah komunitas gitu, apalagi nanti ya kalau ada event literasi kayak misal bedah satu buku, bertemu dengan penulis apalagi, wah itu seru banget sih, guys. Well, itu dia tadi, guys, 4 hal yang memang sangat penting bagi kita nih, apalagi pemuda ya, guys ya, untuk pentingnya kita membaca buku. Saya ingin ringkas hal itu. Yang pertama itulah kita mendapatkan wawasan, kita jadi lebih smart, kita lebih tahu, kita lebih punya wawasan yang jauh, kita bisa melihat isu itu dengan perspektif yang beragam. Kemudian kita bisa berpikir kritis,
Kita jadi bisa apa ya istilahnya menganalisa suatu hal itu dengan lebih dalam, dengan lebih jelas, mengetahui maknanya itu sebenarnya ke arah mana gitu. Terus yang ketiga gitu ya, itu adalah membangun empati. Kita jadi lebih apa ya, lebih peka sama perasaan orang, rasa apa ya, merasai suatu kejadian itu kita bisa lebih peka. Jadi kita bisa lebih, selain kita bisa merasakan orang, memahami orang gitu, kita sebetulnya memahami diri juga gitu ya guys. Kayak jadi lebih sadar lah gitu tentang beragam hal yang mungkin kita luput dari hal itu. Dan yang terakhir itu adalah kita bakal punya lingkungan yang oke gitu, yang istilahnya memang sesuai dengan dirimu gitu. Kamu suka baca buku gitu kan, kamu suka berdiskusi dengan buku misalkan, atau kamu adalah orang yang gemar untuk apa namanya menjumpai apa namanya beragam orang dengan beragam perspektif gitu. Nah, itu kan menarik ya. Jadi saya ingin bilang guys, bahwa membaca buku itu bukan perihal hanya kayak menambah pengetahuannya, bukan kesana aja gitu. Jangan sampai kita cuma kayak jadi bang ilmu ya, jangan. Tetapi kita harus berpikir juga bahwasanya dengan kita membaca buku, dari buku itu kita bisa membangun cara berpikir kita, framework model pikir kita gitu. Terus kita juga bisa menjadi orang yang lebih dewasa gitu, melihat suatu isu jangan langsung jebret gitu, kayak terlalu fatalistik gitu, langsung ini A, ini B. Nah, enggak gitu ya. Maksudnya ya lebih apa ya istilahnya, lebih holistik lah dalam menganalisa suatu masalah gitu. Lebih dewasa kita menanggapinya, pakai kepala dingin gitu ya, jangan sampai cair. Aduh, pakai kepala dingin gitu. Terus juga yang terakhir, kita juga bisa membangun arah hidup kita guys, dengan kita membaca buku. Dan ini ya yang perihal tadi ya, perihal membangun arah hidup. Ketika kita membaca buku, kita juga perlu namanya refleksi guys. Jadi misalkan kayak dirimu sudah membaca buku ini kan tentang apa namanya, biar kuliahnya oke gitu misalkan ya. Tapi kita nggak bisa kayak setelah baca buku itu kita langsung bisa jadi mahasiswa yang oke, enggak dong. Tapi kita perlu refleksi juga, kan kita setiap hari kuliah misalkan. Nah, kita refleksikan gitu, kita kaitkan, kita kontekskan gitu, misalkan dengan kita berkuliah tadi pagi misalkan, terus digabung dengan teori di bukunya gitu. Kita pikirkan, kita renungkan, gimana ya caranya agar teori ini biar efektif gitu, berjalan dengan baik bagi saya gitu. Nah, sehingga dengan kita baca buku plus kita refleksikan, kita jadi bisa membangun arah hidup guys. Jadi kita bisa punya kejelasan lah minimal gitu dalam apa ya, perjalanan hidup ini gitu sih guys. Memang menarik ya perihal membaca buku itu, kita ibaratkan sebagai apa ya, tempat yang paling murah untuk mendapatkan, menjumpai pemikiran-pemikiran yang besar, terus perspektif-perspektif yang penting, oke, menarik, dan beragam hal lainnya sih gitu, beragam insight lainnya gitu. Itu sih apa ya, privilege buku. Nah, jadi guys, buat kalian nih yang memang pengen apa namanya, melihat dunia lebih luas, ingin melihat menganalisa dengan lebih jelas, punya pemikiran yang lebih tajam, lebih sigma gitu ya. So, kalian perlu baca buku lah. Ya, atau enggak baca jurnal atau artikel gitu. Cerpen puisi misalkan. Nah, makanya ayolah kita baca buku guys bulan ini. Oke, kalian mau baca buku apa nih? Silahkan komen di kolom komentar ya guys ya. Atau mungkin kalau misalkan kalian mau request sesuatu kepada saya, silahkan. Kalau mau kritik juga oke, nggak apa-apa gitu, santai aja. So, itu aja guys video di kesempatan kali ini. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.